Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aywas Toparyandona, asli Garut, Jawa Barat, dan pengalaman sekolah SMK Pasundan 2 Garut, jurusan audio video atau elektronika, hobi membaca keahlian elektronika, robotik, dan internet of things, job desk-nya instruktur IoT in Built-in Academy. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini, saya akan sharing tentang resistor, kapasitor, dan relay. Di sini mungkin ada yang udah tahu atau udah hafal lah gitu, mungkin ya. Atau ada yang baru lihat, ada yang baru kenal mungkin gitu. Nah, jadi kita mulai aja ya. Resistor. Nah, untuk bahasan resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi, kalau kita dengar nama resistor, kita ingatnya tuh penghambat atau yang membatasi aliran listrik gitu. Yang tadinya saat masukannya ke dalam sebuah rangkaian atau PCB, misalkan sebuah rangkaian elektronika, itu memiliki tegangan 12 volt misalkan, dengan arusnya misalkan 2 ampere. Nah, jadi yang dibatasi itu arus yang melalui komponen arus yang melalui rangkaian tersebut gitu. Jadi rangkaian yang tadinya dialiri arus 2 ampere menjadi berapa gitu. Jadi keluarannya itu enggak 2 ampere lagi ketika sudah melewati penghambat gitu. Jadi berkurang, yang tadinya alirannya besar jadi mengecil. Jadi resistor itu tugasnya itu untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, resistor termasuk komponen pasif pada rangkaian elektronika. Nah, satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut ohm dan dilambangkan dengan simbol omega yang seperti ini. Dari hukum Ohm menyatakan bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Maksudnya berbanding terbalik adalah ketika resistansinya tinggi, maka arus yang melewati rangkaian tersebut semakin kecil. Sedangkan ketika resistansinya kecil, maka arus pun akan semakin besar gitu. Jadi gimana hambatannya? Kayak itu tuh kayak pipa misalkan disumbat gitu. Sebesar apa sumbatannya? Airnya juga tergantung sumbatannya gitu. Ketika sumbatannya kecil, airnya lumayan besar gitu kan. Ketika sumbatannya lebih besar atau bahkan mungkin cuma memberikan ruang kecil, jadi air yang keluar juga kecil, seperti itu. Selain nilai resistansi atau ohm, resistor juga memiliki nilai lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya. Nah, jadi kalau nilai toleransi adalah nilai, jadi sebuah resistor memiliki nilai toleransi antara 5% atau 10%. Ketika dia memiliki nilai yang dengan simbol omega ini atau ohm, misalkan dia memiliki nilai 10 ohm. Nah, tapi dia memiliki toleransi 10%. Jadi belum tentu nilainya itu beneran 10 ohm, bisa jadi 9 ohm atau 11 ohm. Jadi 10% ke belakang atau 10% ke depan, seperti itu. Dari resistor itu terbagi ada 2 bagian ya. Jadi resistor itu ada resistor tetap atau fixed resistor. Ini jenis resistor yang memiliki nilai resistansinya itu tetap. Nilai resistansi atau hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna ataupun kode angka gitu. Nah, untuk kode warna itu tergantung dari cara menghitungnya itu dari gelang-gelang yang ada di badan resistor. Cara menghitungnya itu dari kode warna yang sudah tersusun dari sananya gitu ya, dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi itu tuh kodenya itu untuk biar gampang menghitung. Jadi nyampe yang warna putih atau kode 9 dengan ada 2 warna, itu emas perak. Nah, emas yang sama perak ini cuma menentukan yang tadi toleransi yang besarnya itu 5% sama 10%, seperti itu.
ada juga resistor tetap itu dari berbagai jenis ya, tapi ini biasanya di bagaimana apa sih namanya tuh, dari bahan pembuatan si resistor ini. Jadi 3 resistor yang kita lihat di sini, ini tuh memiliki bahannya masing-masing. Ini carbon composition resistor, terus carbon film, jadi ada metal film. Jadi ini tuh dari kayak upgrade dari generasi ke generasi seperti itu. Nah, dari carbon composition ini resistor pertama misalnya kayak gitu. Terus upgrade lagi lebih bagus dan tahan sama suhu gitu. Naik lagi jadi karbon film. Nah, ada lagi nih, ada upgrade lagi. Ternyata ada yang lebih bagus lagi bahannya dari metal film. Jadi sebenarnya itu di dalamnya tuh, kalau resistor itu kan hambatan. Jadi yang paling ampuhnya itu si besinya ini. Jadi dalamnya itu ada lilitan kawat seperti itu, yang berbentuk spiral atau kayak apa sih namanya tuh, melingkar seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya hambatan itu kayak jalan yang kawat yang tadinya lurus tuh kan panjang ya. Nah, itu digulung. Jadi si apa sih namanya tuh, arus yang melaluinya itu lama gitu. Jadi mengikuti si kawat dari si resistor tersebut. Makanya arus yang langsung keluar ke sini itu enggak sama dengan arus yang sebelum resistor gitu. Si resistor seperti ini. Nah, yang ada keriginya kayak gini. Jadi ini bentuk spiral seperti itu. Nah, untuk jadi ada misalkan kita punya rangkaian elektronika ya. Nah, kalau kita lihat di belakang itu suka ada bentuk atau simbol dari komponen. Nah, ada yang kayak gini itu namanya resistor ya, itu simbol resistor gitu. Ada juga yang resistornya kayak gini. Ini modelnya FMD. Jadi kalau yang ini kodenya pakai angka. Tapi cara menghitungnya itu, jadi cara menghitungnya itu dari kalau dari gelang 1 sama gelang kedua itu menunjukkan angka dari yang ini nih. Dari semua ini. Nah, kalau untuk gelang ketiga itu menentukan banyaknya 0 atau pengalinya. Jadi kali berapa gitu. Misalkan yang ini ya, itu merah, hitam merah. Ketika merah, ini merahnya tuh nilainya 2. Terus ada hitam itu 0, jadi 20 sama merah lagi nilainya kodenya 100. Jadi ini nilainya 2000 ohm atau 2 kilo ohm gitu. Nah, kalau untuk kode angka ini sama aja kayak apa sih namanya tuh, kayak yang kode warna. Jadi angka pertama sama angka kedua itu menentukan nilai itu sendiri, dan untuk angka yang ketiga itu menentukan banyaknya 0. Jadi 47.000 gitu. Nah, ini bahannya itu langsung dari metal gitu. Jadi langsung kayak di fresh gitu di apa sih PCB-nya, di badan komponennya gitu. Untuk rangkaian-rangkaian kecil kayak handphone, laptop kayak gitu. Nah, itu kebanyakan pakainya rangkaiannya resistornya resistor SMD yang emang tipis banget, itu kecil banget gitu. Nah, kalau yang kayak gini ini biasa di rangkaian-rangkaian yang emang besar gitu ukurannya. Karena emang kalau yang ini didesain untuk rangkaian-rangkaian yang emang 3 gelang ya teman-teman. Ada yang 4 gelang sama 5 gelang. Tapi cara menghitungnya itu hampir sama. Cuma bedanya itu di pengambilan gelang warna. Tapi yang paling banyak dipakai itu yang cuma 4 gelang sama toleransi. Paling sering saya lihatnya itu 4 sama 5 sih. Yang 6 jarang banget, dan itu biasanya kayak yang langsung keluaran di rangkaian pabrik gitu. Jadi kayak udah ada rangkaian yang udah jadi, baru ada yang gelangnya 6 gitu. Tapi itu udah jarang sih kalau menurut saya. Jarang banget saya nemu yang resistor yang 6 gelang. Jadi kebanyakan itu yang 4 sama yang 5. Oh ya, untuk cara menghafalnya itu yang tadi ya teman-teman. Jadi Hichomeo, Kuhi, Biu, Apu, jadi 0, tapi hitungannya dari hitam. Tapi si hitam itu memiliki nilainya itu 0 gitu. Jadi
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi 10 warna yang perlu kita ingat. Karena untuk yang apa sih silver sama yang gold itu misalnya kan itu udah pasti yang silver 10, yang gold itu cuma 5 simpen gitu. Jadi itu buat toleransi doang kan. Sedangkan untuk yang warna yang lain itu memiliki angka dan ketika kita menemukan gelang yang emang hitungannya perlu apa sih effort banget gitu ya buat mikir. Soalnya kan kayak ini berapa sih nilainya gitu. Cuma dari misalkan dari angkanya itu yang emang lumayan besar, misalkan hijau, biru, ungu, misalkan kayak gitu. Nah, nolnya ini berapa gitu, dikali berapa. Jadi nilainya tuh 56. Tapi berapa nolnya ya? Misalkan nolnya 7 kok kebanyakan banget gitu. Jadi kayak gitu ya. Tapi itu untuk perhitungan emang lumayan banget jadi elektronik kayak itu dari berbagai aspek. Dari mulai ngitung arus, ngitung voltase, dan dari komponennya juga kalau emang dari komponen dasar pasti dari setiap komponen juga nggak asal ambil asal pasang gitu. Ini untuk cara menghitungnya yang tadi yang saya jelasin udah bisa dipahami ya. Saya lanjut. Nah, ini bagian resistor yang kedua, yaitu resistor tidak tetap atau variabel resistor. Nah, kalau jenis ini, resistor yang nilai resistansinya tuh dapat berubah dan diatur dengan keinginan, sesuai keinginan. Kayak contohnya tuh potensiometer, terostat. Nah, kalau potensiometer itu contohnya kayak di sound system gitu ya kan. Jadi, kayak ini buat pembesar, ini buat pengecil suara, padahal itu tuh secara apa sih secara yang biasa kita lakuin itu kita harus gitu kalau yang kita pegang itu resistor gitu. Jadi ketika kita mengecilkan apa sih namanya tuh mengecilkan resistansinya, maka suaranya akan mengecil juga seperti itu. Mengecilkan ketika kita mengecilkan resistansinya, maka akan naik suaranya gitu. Ketika kita membesarkan resistansinya, maka akan mengecil suaranya seperti itu. Kurang lebihnya ya. Terus kita juga dia juga memiliki simbol tertentu, simbolnya sendiri gitu. Jadi rostat kayak gini, potensiometer kayak gini. Jadi setiap itu punya bagiannya sendiri. Jadi secara umumnya tuh mereka bisa berubah yang tadinya misalkan jadi di sana tuh ada batasnya. Yang apa sih misalkan di sananya tuh tertera kalau yang kayak gini biasanya di belakang nih di sininya, di body, di depan ya, di belakang. Nah, itu tuh nilainya tuh misalkan 1000 ohm misalkan ya. 1000 ohm itu tuh maksimalnya. Ketika kita mengecilkan itu bisa nyampe 0 gitu. Nah, nanti bisa dibesarkan nyampe 1000 ohm lagi, misalkan kayak gitu. Ini dari resistor yang tidak tetap. Jadi maksudnya resistor tidak tetap itu resistor yang resistansinya dapat berubah sesuai keinginan kita gitu, sesuai yang kita atur. Nah, ini juga bisa diputar. Jadi setiap yang ini bisa diputar juga yang trimpot. Ini biasanya pakai obeng ya buat muterinnya. Nah, ini juga termasuk resistor tidak tetap karena dia ada naik turunnya juga. Termistor thermal resistor atau resistor termistor ini merupakan gabungan antara kata termo atau suhu dan resistor pengukur tahanan gitu. Jadi resistor yang terpengaruhi oleh suhu gitu. Nah, di sini juga ada dia memiliki dua tipe antara PTC sama NTC. Nah, kalau yang PTC ini ketika resistansi lagi ketika suhunya naik maka resistansinya juga naik. Kalau yang NTC ketika suhunya turun resistnya naik seperti itu. Jadi gimana apa sebenarnya tuh gimana suhunya tergantung suhunya. Termistor sering digunakan sebagai sensor panas atau dapat digunakan untuk menjaga suhu suatu rangkaian atau alat supaya tetap stabil. Jadi kayak dipakainya tuh di kulkas, terus magicom, setrika. Kalau itu ya kalau peralatan rumah tangga itu nih pakainya PTC NTC gitu. Gimana suhu yang mempengaruhi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini
Termistor terbagi dua jenis, yaitu termistor positif. Pada jenis ini satuan pada inputnya temperatur derajat Celcius, sedangkan pada outputnya resistansi dengan ukuran gitu. Jadi ketika inputnya itu gimana suhunya sekian, hasilnya gitu, hasilnya segini gitu. Termistor negatif juga sama aja. Nah, kalau yang ini kan outputnya sama dengan termistor jenis positif. Perbedaannya itu cuma jika temperaturnya naik, maka resistansinya yang turun. Jadi ketika dia dapat suhunya turun, resistansinya naik. Nah, kalau yang PTC suhunya naik, resistansinya ikut naik gitu. Ketika suhunya turun, resistansinya ikut turun. Kalau yang NTC suhunya naik, resistansi turun. Jadi kebalikannya lah kalau yang NTC. Terus ada juga ya, jadi yang bentuk fisik termistor itu ada berbagai bentuk ya. Kayak ini kayak keping namanya, kayak yang contoh. Terus ada yang butiran, ada juga yang bentuk batang gitu. Jadi gimana apa sih desain dari body dan kebutuhannya gitu. Jadi kayak kalau buat di rangkaian ini perlunya ukurannya seperti apa, ukurannya berapa gitu. Nah, ini juga ada, ini termasuk ke yang tidak tetap juga, LDR atau light dependent resistor. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Kalau jenis resistor yang ini tuh nilai resistansinya tuh dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterima. Jadi kayak sensor lagi gitu. Kalau tadi mah sesuai suhu, gimana suhu, kalau ini mah gimana cahaya. Nah, karakteristik LDR terdiri dari dua macam, yaitu laju recovery dan respons spektral. Laju recovery merupakan suatu ukuran praktis dan suatu kenaikan nilai resistansi dalam waktu tertentu. Jadi nilai ini tuh gimana satuan per detik gitu. Tipe harus harganya itu lebih besar dari 200.000 per detik selama 20 menit pertama mulai dari level cahaya 100 lux. Kecepatan tersebut akan lebih tinggi pada arah sebaliknya, yaitu pindah dari tempat gelap ke tempat yang terang, yang memerlukan waktu kurang lebih 10 milisecond lah gitu untuk mencapai resistansi yang sesuai dengan level cahaya. Jadi ketika dia lebih apa yang namanya tuh, dia lebih peka terhadap cahaya ketika dari yang gelap ke tempat yang terang daripada di tempat terang ke tempat gelap gitu, kayak gitu ya. Untuk responnya itu respon spektual, LDR tidak mempunyai sensitivitas yang sama untuk setiap panjang gelombang cahaya yang jatuh padanya gitu. Bahan yang biasa digunakan sebagai penghantar arus listrik yaitu tembaga, aluminium, baja, emas, dan perak. Dari kelima bahan tersebut, tembaga merupakan penghantar yang paling banyak digunakan karena mempunyai daya hantar yang baik, jadi stabil lah gitu ya. Terus pada keadaan gelap tanpa cahaya sama sekali, RDR memiliki nilai resistansi yang besar, sekitar beberapa mega Jadi nilai resistansinya ini akan semakin kecil jika cahaya yang jatuh ke permukaannya semakin terang. Pada keadaan terang benderang siang hari, nilai resistansinya dapat mengecil lebih kecil dari 1 kilo dengan sifat LDR. Demikian maka LDR biasanya digunakan sebagai sensor cahaya. Nah, jadi kalau jadi gimana tugasnya? Gimana dia diposisiinnya? Ketika misalkan dia diposisiin yang kayak tadi ini sensor cahaya, jadi maksudnya tuh ketika dia mendapatkan sinar cahaya, nah resistansinya itu mengecil, jadi daya yang masuknya itu, arus yang masuknya itu besar gitu. Nah itu biasanya diposisiin di bagian kayak masuk ke baterai gitu, jadi kayak buat mengecas gitu. Nah kalau untuk itunya, jadi di dalam suatu rangkaian kayak lampu jalan, lampu taman, misalkan ada kan yang otomatis nyala sendiri gitu. Nah kalau itu biasanya jadi udah didesain si resistor ini tuh sebagai sensor antara masuknya daya sama nyalanya si lampu gitu. Gimana kalau cahayanya udah redup, jadi nantinya lampunya nyala gitu. Nah tapi sebelum itu pas siangnya misalkan kan dia hambatannya mengecil ya pas siang tuh, pengisian daya terjadi gitu untuk baterai atau apa sih sumber energinya.
kayak lampu taman, lampu jalan. Ya ini ya contohnya. Oke, lanjut lagi. Oh, jadi gimana nih? Break dulu. Bentar ya, izin sebentar. Maaf teman-teman. Kita lanjut aja ya. Karena waktu yang dikasih juga kan nggak banyak ya. Kita manfaatin ya buat sharingnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu kapasitor atau disebut juga dengan kondensator. Komponen elektronika yang pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasinya itu farad. Nah, kalau ini tuh jadi dia tuh bersifatnya tuh menyimpan aliran listriknya tuh maksudnya tuh kayak menyimpan sementara gitu. Ketika melalui kondensator sebuah rangkaian arusnya itu masuk ke si kondensator itu cuma sedikit, cuma sebagian, jadi kayak menyimpan doang, menyimpan sebentar nantinya dikeluarin lagi gitu. Jadi kayak untuk menyetabilkan arus, misalkan ada arus berlebih ya di sebuah rangkaian yang rangkaiannya itu misalkan memiliki arus 5,5, nah sedangkan yang harus masuknya itu cuma 5 ampere doang gitu. Nah, yang 5 milnya itu masuk dulu. Jadi kayak pokoknya untuk menyetabilkan lah, jadi keluarnya itu sedikit-sedikit gitu. Jadi pokoknya untuk menyetabilkan arus gitu. Dari satuannya itu kan farad dengan simbolnya itu F besar ya kalau dari komponen kondensator. Terus jadi diambilnya dari nama penciptanya atau penemunya. Konversi satuan farad sebagai berikut. Nah, kayak gini. Jadi yang paling besar itu farad. Nah, kalau yang di resistor satuannya itu itu kecil. Ada sih. Jadi yang paling besar itu ada kan kilo ada mega. Nah, kalau yang ini lebih farad itu paling besar karena di bawahnya itu ada mikro, nano, sama piko. Nah, jadi yang paling kecil itu yang picofarad gitu. Untuk ini di bahasan selanjutnya ya kita perdalam lagi, soalnya kalau untuk hitung-hitungan pastinya bakal menguras waktu yang lebih lama. Jadi yang perlu kita ingat satuan yang paling utamanya itu di farad gitu. Nah, jadi kapasitor itu komponen elektronika yang terdiri dari dua plat konduktor yang pada umumnya itu adalah terbuat dari logam dan sebuah isolator di antara plat tersebut. Jadi maksudnya itu jadi dia tuh terbuat dari logam atau biasanya itu gabungan dari logam sama timah atau misalkan apa ya namanya tuh perunggu lagi. Udah maaf. Jadi kayak logam gitu ya. Jadi dua keping. Nah, di tengahnya itu dikasih isolator atau penghantar. Nah, ini tuh kayak bahannya tuh kadang ada keramik atau kertas atau bahkan kayak apa ya namanya tuh? Kayak pokoknya berbahan yang jadi penghambat antara di antara dua plat ini. Jadi jangan ada konduksi atau penyatuan gitu di antara keduanya. Jadi dihalangi oleh si isolator atau disebut juga dielektrik gitu ya. Kapasitor ini atau kondensator ini dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C. Nah, kalau itu berarti kalau kita lihat di dalam sebuah rangkaian ada simbol C, berarti ini tempatnya si kondensator gitu atau kapasitor. Nah, kalau ada yang lambang R, nah itu untuk resistor. Terus kalau dilihat juga pasti ada satuannya. Nah, kalau satuannya farad itu berarti kondensator gitu. Kalau satuannya itu berarti resistor seperti itu ya. Nah, jadi yang dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Jadi berbentuk apa ya?
Muatan listrik itu di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik yang tadi saya jelasin. Jadi ketika ada muatan berlebih, dia masuk ke kapasitor dan nantinya keluarnya secara sedikit demi sedikit dengan untuk menyetabilkan arus yang melalui rangkaian tersebut, kayak gitu. Jadi satuan farad juga tergantung, kan itu dari berbagai bentuk dan bahan ya. Nah jadi itu pasti ada aturannya dari setiap itu, kayak komposisinya gitu, dari setiap rangkaian juga ada bahan-bahannya sendiri gitu. Nah kalau yang ini dari yang kepingan tadi itu biar satuannya sekian harus ada beban sekian kayak gitu. Soalnya kan itu kepingan tapi dibungkus lagi dengan yang namanya, jadi ada yang membungkus lagi gitu. Jadi bentuknya itu nggak pure kayak lempengan, cuma lempengan sama isolatornya doang gitu. Tapi di apa sih namanya tuh, ditutup lagi dengan kayak bahannya tuh membran kayak gitu. Kalau kalau yang saya ingat ya, jadi dikasih namanya itu membran, dibungkus lagi lah gitu namanya tuh. Nah, dari si kondensator ini memiliki berbagai fungsi ya, gimana penempatan dan dari rangkaian itu sendiri gitu. Ada yang sebagai filter atau penyaring, atau biasanya digunakan sebagai sistem radio, TV, amplifier, dan lain-lain. Filter pada radio digunakan untuk menyaring penghambatan atau gangguan-gangguan dari luar. Misalkan kan kalau radio itu ada kayak frekuensi, misalkan kayak gitu ya. Jadi untuk menangkap si frekuensi, misalnya jadi dia memfilter atau menyaring uh, yang masuk gitu ya, karena dia diposisikan sebagai filter atau penyaring dari rangkaian tersebut. Nah ada juga sebagai kopling kapasitor. Sebagai kopling itu penghubung amplifier tingkat rendah ke tingkat lebih tinggi, dan kayak gitu. Gimana ya, kayak ngejelasinnya tuh ketika dia berubah berubah kan kayak tadi yang pakai resistor, apa sih namanya tuh, potensiometer ya, untuk misalkan dari yang tadinya suaranya kecil kita besarin. Nah itu pasti ada yang namanya keluar arus yang lebih besar gitu. Nah si kapasitor ini ketika dia ditugaskan sebagai kopling, maka dia akan menghubungkan jadi tingkat itu ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi siswanya itu stabil, kalau itu nggak langsung bedak langsung besar gitu ya suara yang keluar dari si sound systemnya, seperti itu. Terus ada sifat dasar sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan listrik, dan kapasitor juga mempunyai sifat tidak dapat dilalui arus DC maupun arus AC gitu. Jadi maksudnya tuh dia tidak secara gamblang dilalui dengan arus, tapi dia cuma dilalui beberapa arus aja, itu kayak apa ya, buat menyetabilkan aja gitu. Jadi secara gamblang di alih arus itu dia nggak bisa, nantinya dia bakal rusak, atau karena dia cuma bisa menampung sekian gitu dari berbagai ukuran, dia mempunyai batasnya gitu. Jadi dia nggak bisa dilalui secara langsung dengan arus listriknya gitu. Dan juga dapat berfungsi sebagai impedansi atau resistansi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan, seperti itu. Nah, ini beberapa tipe. Nah, jadi ini tuh kondensator yang umum dipakai ya. Dan ini biasanya dia namainya itu sesuai bahan yang dipakai dari badan si kondensator itu sendiri. Kayak kapasitor keramik, ya bahannya itu dari keramik gitu. Tapi dalamnya itu dia mempunyai lempengan yang tadi saya bilang pasti ada dua lempengan, dan di tengahnya dikasih isolator gitu. Nah, dari semua ini yang paling sering dipakai dan yang paling bagus itu yang ini, yang elektrolit. Jadi ini tuh elko. Nah kalau yang ini bisa dibolak-balik posisi kakinya. Mau misalkan di sana tuh kan dia memiliki dua kaki kan. Nah ketika misalkan di sebuah rangkaian kita mau pasang, itu tuh dibolak-balik juga nggak apa-apa. Jadi nggak bakal meledak, nggak bakal rusak gitu. Nah sedangkan yang ini dia sangat istimewa lah gitu. Dia nggak boleh kebalik karena di sini dia mempunyai simbolnya sendiri. Nah untuk kaki yang
negatif itu dari simbol yang ini nih, yang putih. Yang sebelahnya positif. Nah, untuk melihat apa sih namanya tuh ukurannya juga sudah tertera di badannya ya. Nah, cuma tetap aja harus belajar cara menghitungnya. Jadi ya kalau yang kondensator juga sama, kondensator juga sama kayak resistor. Kalau di sini tuh ada kode angka kayak gitu. Nah, di sananya tuh misalkan ada 104. Nah, berarti 10 di belakangnya 04 gitu. Jadi 100.000 gitu. 100.000 berarti 100 farad gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau yang elko ini udah pasti ukurannya itu kita nggak perlu ngitung lagi. Jadi di sini tuh udah tertera kayak gini, 20 mikrofarad. Nah, kayak gini. Jadi ini udah tertera. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung lagi gitu. Kalau mau nyari, kita perlunya yang ukuran berapa, ya tinggal ngambil gitu. Jadi di sini juga udah tertera dari daya yang dia perluin, dari arus yang boleh masuk ke dia gitu. Kayak di sininya tuh. Jadi udah komplit lah kalau di elko gitu. Jadi dia yang paling bagus dan paling banyak dipakai. Nah, dari simbolnya sendiri dia kayak gini ya. Kalau yang kondensator biasa. Nah, tapi kalau yang elko itu dia beda lagi simbolnya tuh. Jadi yang sebelahnya itu ada kayak kesininya nih. Nah, jadi kayak apa sih? C gitu. Bentuk C kayak gini. Yang sebelahnya enggak. Jadi itu untuk simbol positif sama negatif gitu. Nah, terus ada kapasitor yang variabel atau kapasitor yang dapat diubah nilai kapasitornya sesuai dengan kebutuhan. Jadi hampir sama kayak resistor juga ada yang bisa dirubah gitu. Gitu. Ini bentuknya primer sama variabel kondensator. Jadi ya nilainya bisa berubah gimana keperluan kita. Kapasitor variabel atau kapasitor yang dapat diubah nilai kapasitornya sesuai dengan kebutuhan. Ada dua jenis kapasitor, yaitu varco, variabel kondensator, dan trimmer. Nah, ini ya. Ini cara apa sih namanya tuh menghitung dari sebuah rangkaian, kayak gimana kita menyusunnya. Jadi punya ini gitu. Jadi kalau untuk muatannya sendiri, dia ketika di seri dia bakal sama. Jadi ketika dia misalkan muatannya itu apa ya contohinnya. Jadi pokoknya kalau disusun secara seri dia akan sama dari mulai total. Jadi total dari semua ini, misal arus yang melewatinya itu muatannya itu berapa, dan di setiap posisi. Jadi misalkan di sambungan ini gitu. Jadi semuanya itu sama muatannya tuh. Nah, sedangkan disusun paralel, jadi nilainya itu jadi ditambah gitu. Nah, terus ada voltasenya beda potensialnya. Nah, kalau di seri itu ditambah nilainya. Nilainya itu jadi ketambah. Nah, kalau untuk di paralel dianya jadi yang kayak tadi. Jadi di sini setiap posisinya itu sama gitu. Dari mulai keseluruhan sama setiap sambungan gitu per satu kondensatornya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kapasitasnya, dari kapasitas si resistor ini, ketika di seri dia semakin mengecil karena kayak gimana ya, jadi rumusnya itu 1 per kondensator keseluruhan totalnya gitu. Jadinya 1/C1 ditambah 1/C2 gitu, tambah 1/C3. Nah, sedangkan kalau untuk di paralel dia langsung di total gitu untuk kapasitasnya. Bentar ya teman-teman, istirahat sebentar. Mungkin ada yang apa sih kayak kecepatan kah atau gimana gitu. Izin minum sebentar ya.
Astagfirullah. Jadi gimana, kecepatan nggak pemberian materinya? Atau kurang jelas Kak gitu? Gimana nih teman-teman, suaranya Kak Siti itu terdengar jelas nggak pas tadi nyampein penjelasan tentang ini? Presentasi barusan yang udah disampaikan sama Kak Siti. Boleh dong responnya teman-teman. Terdengar Kak. Oke, terima kasih responnya. Oke, kalau gitu. Lanjut nih ya, kita ke materi yang terakhir atau pengenalan dari komponen yang terakhir. Nah, di komponen yang terakhir ini kita akan mengenal relay. Jadi relay itu apa sih? Jadi suatu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontraktor yang tersusun atau sebuah saklar itu ya, elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Jadi maksudnya tuh ketika dia juga membutuhkan daya atau membutuhkan sumber energi dari listrik. Nah, dia juga bisa bekerja sebagai saklar gitu. Jadi dia bisa mengendalikan tegangan yang lebih besar atau yang muatannya itu lebih besar dengan dia yang mempunyai atau membutuhkan tegangan lebih kecil gitu. Jadi sumber dia kan cuma kecil ya gitu. Buat menggerakkan, asalkan di dalam itu dia mendapatkan daya untuk menghasilkan medan magnet gitu. Wait. Nah, jadi dari sini tuh ada beberapa posisi atau kaki ya. Jadi dia tuh memiliki 5 kaki. Nah, dari posisi ini tuh dia memiliki ada yang namanya coil. Nah, kalau dari coil ini di sini ya sumber yang bakal menghasilkan medan magnet itu. Jadi kayak daya masuknya daya yang dia butuhkan gitu. Nah, dari sini dia akan mendapatkan menghasilkan medan magnet. Nah, dari posisi ini kayak gini, si rangkaian ini. Nah, ini yang jadi coil. Nah, kalau yang ini, jadi dia ada 3. Yang ini yang ini sebagai saklar. Nah, yang ini yang terbuka ya. Nah, terus NO sama NC. Kalau yang NO ini normally open dan yang NC itu normally closed. Jadi maksudnya tuh gimana kita memposisikan, misalkan gini, kita pasang kan ini mah udah pasti buat dayanya ya kalau yang coil. Nah, terus yang jadi yang ini pasti dipakai. Yang belum tentu dipakai ini antara NO sama NC. Gimana kita membutuhkannya, posisinya di mana, posisinya buat apa gitu. Jadi maksudnya normally open, ketika dia mendapatkan daya, posisi pertama dia menyala itu di posisi apa. Jadi misalkan kita pengennya pas bisa di timer ya, di waktu. Ketika kita timer misalnya 1 menit kemudian dia nyala itu lampunya. Jadi maksudnya tuh ininya nyambung ke sini. Nah, itu di posisinya di NO. Karena posisi awal pas si relaynya mendapatkan tegangan, dia sedang terbuka di posisi NO gitu. Jadi ketika kita memerlukan 1 menit kemudian lampunya nyala misalkan kayak gitu ya. Nah, dia bakal tertutup gitu. Nah, kalau kita pengen posisinya itu tertutup duluan, jadi pas si relaynya dapat tegangan, nah dia dalam posisi udah menyala gitu si lampunya, misalnya kalau buat lampu. Nah, dari sana ketika dia di waktu 1 menit kemudian dia bakal mati gitu. Jadi nantinya kebuka ininya, saklarnya dari si komnya gitu. Jadi si kom ini pasti kepake karena dia yang menjadi saklar. Nah, antara NO sama NC itu gimana pilihan kita, posisinya mau normally open atau normally close dulu gitu. Nah, yang coil ini untuk menghasilkan medan magnet yang akan menggerakkan si saklarnya atau menggerakkan si kom. NO sama NC juga biasa dikenal dengan kayak kontak, karena itu ya yang nyambung ke saklar gitu ya. Nah, yang ini
Pembahasannya jadi common merupakan bagian yang tersambung dengan normally closed NC dalam keadaan normal dan akan tersambung ke normally open saat relay telah terjadi induksi magnetik. Jadi yang tadi saya jelasin. Kalau ini yang satu ini tuh, jadi common itu yang ini ya, ini tuh ini tuh maksudnya tuh common, yang tadi tulisnya itu common. Nih ini di posisi NO berarti ya maksudnya tuh. Jadi yang pertama posisinya itu dalam keadaan normal atau tertutup dan akan tersambung ke normally open saat relay telah terjadi induksi. Jadi maksudnya tuh posisi awal dia menempel atau enggaknya kayak gitu. Yang kedua, ada coil atau kumparan, merupakan komponen utama relay yang digunakan untuk menciptakan medan magnet. Nah, yang tadi ya. Terus ada kontak, yaitu yang si NO sama si NC yang tadi. Nah, terus ini kayak apa sih namanya tuh? Gambarannya lah ya. Jadi ini gambaran di dalam si relaynya secara kayak apa sih namanya tuh? Secara logikanya gitu ya. Jadi ini yang mendapatkan elektromagnetik, ini yang jadi si coil. Ini yang coilnya. Nah, terus ini switch kontak antara NO atau NC. Nah, kayak gitu ya. Posisinya kayak gini. Nah, dia yang si spring ini yang jadi si commonnya kayak gitu. Nah, normally open, kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi terbuka. Jadi defaultnya itu langsung di posisi terbuka gitu. Ketika dia masuk waktunya, dia akan tertutup gitu. Nah, sedangkan di normally close, dia posisi pertamanya sudah tertutup dan nantinya bakal terbuka gitu. Terus ada juga change over relay. Kalau yang ini tuh dari double throw. Jadi relay jenis ini memiliki dua pasang terminal dengan dua kondisi, yaitu normally open dan normally close. Nah, ini sama aja, cuma di posisinya itu dia udah ini kayak apa ya namanya tuh, si komponnya itu enggak jadi si NC-nya itu bukan di posisi ini, tapi dia mempunyai kaki lain gitu di sini. Jadi kakinya itu posisinya itu udah jadi kita ke bawah ke atas tuh udah langsung berpindah gitu. Tapi tetap aja penyimpanan si common pasti kepake dan pilihannya itu antara si NC sama si NO aja. Gimana kebutuhan kita. Nah, yang tadi saya sebutkan penggunaan relay untuk mengontrol rangkaian beban tegangan tinggi dengan rangkaian kontrol tegangan rendah, karena dia cuma membutuhkan beberapa voltase aja, kayak cuma membutuhkan tegangan 5 volt gitu si relaynya mah. Cuma dia bisa mengontrol rangkaian yang lebih besar tegangannya gitu. Kayak ya jadi stop kontak gitu. Nah, jadi penggunaan relay untuk mengontrol rangkaian beban arus tinggi dengan rangkaian kontrol arus rendah. Dia arusnya juga kecil, tapi dia fokus ke pembuatan medan magnet gitu. Tetapi ada juga yang relay yang tidak menggunakan medan magnet. Nah, tapi ini tuh namanya tuh relay state apa gitu, saya lupa ya, maaf. Jadi kalau dia tuh mahal harganya tuh, terus jarang dipakai buat rangkaian-rangkaian kayak robotik, jarang ya. Jadi yang paling sering itu yang magnetik karena lebih efisien, tapi ya itu tapi kekurangannya itu dia lebih dari tahan lamanya gitu. Kalau yang tidak ini tuh yang pakai transistor bahannya ini, dia lebih lama soalnya
nggak ada apa sih namanya tuh, medan buat, nggak ada rangkaian kontrol di dalam gitu. Jadi dia mandiri gitu. Jadi kayak gimana ya? Lebih ke pokoknya kekurangannya itu dia sama aja, cuma ya itu harganya lebih mahal dan jarang dipakai buat rangkaian robotik juga. Yang magnetik lebih banyak yang pakai, tapi ya kekurangannya dari daya tahan si rangkaian si relay tersebut itu kurang gitu. Nah, dari kondisi on atau off kontak relay, jadi ini gambarannya sedikit ya, seperti ini. Mungkin ada beberapa orang yang udah pernah lihat relay atau udah sering mungkin gitu ya, ada yang udah kenal, atau mungkin kan kalau cowok mah di motor juga kayak ya kurang lebihnya kalau buat memahami si relay ini mah ya sama aja gitu, soalnya pasti ada kondisi kontak on off juga gitu ya. Kayak sama aja kayak mungkin kalau di rumahnya ada yang udah semuanya otomatis, itu pasti pakai relay juga. Nah, dari yang kita bahas tadi ya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.